Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Rizal Yahrial Falah selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya Putri Lutfiana Sari, NIM 57, membuat video untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Secara umum, dalam kegiatan penelitian ilmiah ada dua pendekatan yang kerap digunakan, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Apa sih metode kualitatif itu? Metode kualitatif yaitu dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seorang kelompok terhadap sesuatu. Sedangkan pendekatan kuantitatif yaitu riset menggunakan data mentah berupa angka, kemudian diolah menggunakan statistika, kemudian diambil kesimpulan dari hipotesis. Selanjutnya yaitu pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Tujuan dari pendekatan ini yaitu untuk menggali informasi secara mendalam. Pendekatan ini dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama naratif, kedua fenomenologi, ketiga grounded teori, keempat etnografi, dan yang terakhir yaitu studi kasus. Yang pertama naratif. Di PPT menjelaskan naratif yaitu pengeksploran kehidupan individu seseorang. Maksudnya bagaimana? Di sini yaitu peneliti melakukan studi terhadap satu orang individu atau lebih untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu fenomenologi. Di sini yaitu pemahaman esensi pengalaman tentang fenomenon. Maksudnya yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena dalam pengalaman hidupnya. Yang ketiga yaitu grounded teori, pengembangan suatu teori dari bawah dengan data lapangan. Pada studi ini yaitu berusaha untuk melakukan analisis abstrak terhadap suatu fenomena dengan maksud analisis ini menciptakan teori tertentu yang dapat menjelaskan fenomena secara spesifik. Yang keempat yaitu etnografi. Di sini yaitu menjelaskan tentang pemaparan dan penafsiran. Maksudnya yaitu jenis penelitian ini di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok melalui observasi dan wawancara. Yang terakhir yaitu studi kasus, pengembangan sebuah analisis mendalam dari satu kasus tunggal atau kasus ganda. Maksudnya yaitu peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kegiatan, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Agar penelitian bisa berjalan sesuai dengan pedoman dan tidak menyimpang, maka desain penelitian merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan. Di sini ada dua jenis desain penelitian, yaitu eksperimen dan non-eksperimen. Desain penelitian eksperimen yaitu sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Eksperimen di sini merupakan jenis penelitian yang lebih teliti dibanding dengan tipe penelitian yang lain dalam menentukan relasi hubungan sebab akibat. Seperti contoh yaitu penelitian kuantitatif jenis eksperimen. Peneliti ingin mengetahui pengaruh penambahan asam sitrat, asam malat, dan asam ascorbate terhadap suatu sifat sensoris kardinal nanas.
Sedangkan yang desain penelitian non-eksperimen yaitu penelitian yang dilakukan terhadap sejumlah ciri atau variabel subjek penelitian menurut keadaan apa adanya tanpa ada manipulasi atau intervensi peneliti. Selanjutnya mengenai rancangan-rancangan. Terdapat rancangan eksperimen dan non-eksperimen. Rancangan eksperimen terdiri dari pra-eksperimental. Pada desain ini penelitian menggunakan penelitian eksperimental pada umumnya namun tidak menggunakan kelompok kontrol. Terdiri dari 3 bentuk desain, yaitu studi 1 tembakan, desain 1 grup pretest, post-test, dan yang ketiga yaitu desain kelompok tunggal dengan rangkaian waktu. Yang kedua yaitu eksperimental sebenarnya. Desain ini menggunakan desain penelitian eksperimental pada umumnya dengan bentuk eksperimen dan kelompok kontrol. Terdapat 3 bentuk desain, yaitu desain kelompok kontrol pretest post-test, yang kedua desain kelompok kontrol hanya post-test, dan yang ketiga desain Solomon 4 kelompok. Selanjutnya yaitu eksperimental semu. Desain ini menggunakan desain penelitian eksperimental pada umumnya dengan bentuk kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perbedaan dengan eksperimen sebenarnya, pada randomisasi subjek eksperimen terdiri 4 bentuk desain, yaitu desain kelompok kontrol pretest post-test, yang kedua desain rangkaian waktu dengan kelompok kontrol, yang ketiga desain counterbalance. Selanjutnya yang terakhir yaitu desain faktorial. Desain ini melibatkan 2 atau lebih variabel bebas dan sekurangnya 1 yang diatur atau ditentukan oleh peneliti. Desain ini merupakan elaborasi dari desain eksperimen sebenarnya. Istilah faktorial mengacu pada fakta bahwa desain tersebut melibatkan beberapa faktor. Setiap faktor memiliki 2 atau lebih tingkatan. Seperti faktor metode pengajaran memiliki 2 tingkatan karena memiliki 2 jenis pengajaran, misal 90 menit dan 80 menit. Selanjutnya yaitu rancangan non-eksperimen. Yang pertama survei. Survei di sini yaitu untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Sedangkan yang historis yaitu untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta mensintesiskan bukti-bukti untuk menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang selanjutnya yaitu perkembangan. Maksudnya yaitu untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan atau perubahan sebagai fungsi waktu. Yang keempat yaitu kasus dan lapangan. Di sini kasus dan lapangan yaitu untuk mempelajari secara intensif mengenai latar belakang, keadaan sekarang, interaksi lingkungan, suatu unit sosial, individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Selanjutnya yaitu korelasi. Korelasi di sini yaitu untuk menyelidiki besarnya korelasi antara variasi-variasi dalam suatu faktor dengan variasi-variasi dalam satu atau lebih faktor lainnya berdasarkan pada koefisien korelasi. Selanjutnya yaitu kausal komparatif. Kausal komparatif yaitu untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat melalui pengamatan terhadap akibat yang telah ada dan meneliti kembali faktor-faktor penyebab dari sumber yang dapat dipercaya. Itu mengenai kausal komparatif. Yang terakhir yaitu tindakan. Tindakan di sini yaitu untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan atau pendekatan-pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan penerapan langsung di kelas atau dunia kerja. Itu mengenai rancangan eksperimen dan non-eksperimen. Itu saja
yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.